Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami spesial khusus pada setiap hari Rabu adalah kajian ulama dan umara. Tentunya kita akan membahas tema-tema yang berbeda-beda setiap minggunya. Dan pada pagi ini insya Allah pemirsa kita akan membahas tentang tahun baru ajang muhasabah diri. Dan alhamdulillah sudah hadir guru kita di studio, ada Dr. Kiai Haji Helmi Faisal. Assalamualaikum Pak Kiai. Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan, memberikan pencerahan buat kita semua terkait dengan keislaman dan juga kebangsaan. Dan di sini juga sudah hadir ada Gus Muda ini, Kiai. Rupanya yang hadir di tengah kita ini Ustaz Asep, ada Gus Muda bernama Gus Rihab Ilyas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat. Dan juga seperti biasa setiap minggu saya ditemani dengan sahabat saya, ada Ustadz Asep Sihabuddin. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat. Dan juga di studio sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nisa Tugu Utara. Saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat semua nih Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah momen menyambut dari tahun baru. Ya. Hati harus sehat, jiwa juga harus sehat, semangat juga harus sehat. Nah, nanti sebelum kita dengarkan ayat Al-Quran, saya sedikit juga ingin meminta clue-nya dari guru kita Kiai Helmi Faisal terkait dengan tahun baru. Orang selalu sebut tahun baru dan muhasabah diri. Silakan. Tahun baru harus punya semangat baru, harus penuh dengan inovasi-inovasi baru, dan kita harus menjadi manusia yang baru. Artinya manusia yang lebih baik ke depan. Intinya manusia baru itu bukan manusia meninggal lalu hidup, tapi dalam arti konsep gagasannya itu adalah baru. Baik, untuk lebih barokahnya juga acara kita pada kajian pada pagi ini, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Asep Sihabuddin yang akan membacakan Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullaha innallaha khabirum
تعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Baik, itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita Ustadz Asep Syihabuddin. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi Ibu-Ibu dan juga kita semua yang mendengarkan di rumah semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke Kiai Helmi, saya kembali kepada Gus Rihab Ilyas. Ini kan ayat tadi juga bisa dikatakan sebagai ajang untuk evaluasi atau muhasabah diri. Kalau menyambut tahun baru ini kan kita sekarang berada di awal-awal tahun baru nih Gus. Apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat Indonesia, mungkin juga kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia. Gus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa asta'inuk wa salli wa usallim ala khairi khalqika Sayyidina Muhammad wa ba'. Jadi muhasabah diri itu menurut saya nggak perlu nunggu akhir tahun. Ya. Karena dosa Januari lalu itu udah lupa Desember sekarang. Ya kan, muhasabah diri itu adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ghad itu kan kata secara lafziyah, secara lafadznya itu besok. Ya kan? Kalau misalkan ma qaddamat itu apa yang telah lalu. Yang telah lalu tuh nggak harus nunggu 1 tahun atau 1 bulan kita baru muhasabah. Setiap akhir tahun kita muhasabah. Ya keburu dosa keburu banyak sekali. Ya kan? Betul. Tapi kita muhasabah itu setiap waktu. Jadi menurut Imam Asy'arawi, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, mad-dunya. Sebenarnya dunia yang kita hadapi itu apa? Ya. Ma madafat, apa yang telah lalu itu sudah lewat, ketinggalan. Wa mu'ammalu ghaibun, dan yang akan datang itu ghaib. Kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Wa anta sa'ata anta fi, dan kamu itu cuma 1 detik di saat kamu di situ. Ya. Nah, jadi ajang muhasabah, ajang mengenal diri kita baik atau buruk, menilai diri kita sendiri, itu dilakukan setiap detiknya menurut tafsir. Jadi ma qaddamat lihat detik yang lalu qaddamat apa enggak qaddamat? Qaddamat sudah lalu. Detik yang lalu itu sudah lalu. Umpama 1 detik itu kita dosa, maka detik untuk 2 detik ke depan, di detik ini kita sudah berpikir tentang dosa itu. Itu harus seperti itu. Muhasabah diri. Berarti kalau tahun Januari lalu Gus, kalau dihitung-hitung itu ada kayak gunung kan ya Gus ya? Berarti ngerangkep. Baik. Jadi kalau menurut Gus Rihab Ilyas tadi bahwa memang maqaddamat itu ya yang tadi juga itu termasuk bagian dari muhasabah Gus ya. Tetapi nanti kita juga akan mendengar dari guru kita Kiai Helmi apalagi nih sisi-sisi baru yang akan kita temukan terkait dengan tahun baru sebagai muhasabah diri. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami Kajian Ulama dan Umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Alhamdulillah di segmen sebelumnya tadi Ustadz Asep, Gus Rihab itu sudah sedikit memberikan kata kunci kepada kita dan nanti saya akan
tanya lagi nih Gus ya, mohon maaf, sampai ke akar-akarnya. Tapi saya kembali kepada Gus Helmi atau Ki Helmi. Oke, tadi kan betul ya, muhasabah itu nggak selalu identik bahwa setiap Januari itu muhasabah. Bagaimana kalau Ki Helmi melihat hal itu? Ya, jadi betul yang disampaikan Gus Rihab ini sebagai motivasi diri bahwa kita itu bisa berlaku baik atau buruk pada hitungan detik. Ya, bukan akumulatif selama setahun, tapi setiap detik itu kita bisa berubah-ubah. Bahkan hati kita ini kan juga berubah-ubah. Makanya kita selalu dianjurkan oleh para guru kita untuk senantiasa baca istighfar. Karena kita nggak pernah tahu bahwa hal yang kita anggap baik belum tentu baik bagi orang lain. Ya. Misalnya kita mengingatkan kepada seseorang, ya, jangan main handphone terus. Ya. Kita sudah berpikirnya sedang main game, padahal dia sedang ada sesuatu yang sangat penting, mendesak. Ya. Nah, kita niatnya baik, tapi penerimaannya bisa jadi nggak baik. Ya. Nah, maka untuk itu kalau kita menjadikan waktu itu sebagai pedoman kita, maka kembali kepada ayat dalam Al-Asr, wal asr, ya, demi masa, demi waktu. Ya, sesungguhnya kita ini semua dalam keadaan merugi. Ya. Jadi menurut saya sebetulnya Quran yang sangat indah, yang luar biasa, 6.666 ayat. Itu buat kita yang hina dina begini itu sebetulnya terlalu mulia Quran ini. Cukup diturunkan satu ayat saja, wal asr itu kita sudah menerjemahkannya perlu waktu yang lama sekali. Ya. Bagaimana kita bisa menghargai waktu. Nah, maka kita merefleksikan memasuki tahun 2023 ini adalah kita mencoba muhasabah. Kira-kira secara akumulatif setahun lalu itu kita kategorinya banyak maksiatnya atau banyak berbuat baiknya. Ya. Betul. Nah, karena begini, karena setiap orang baik itu sesungguhnya punya masa lalu. Betul. Ya. Kan kita pasti punya masa lalu yang buruk. Ya. Tetapi setiap orang yang jahat, setiap orang yang buruk, katakan begitu, preman lah dan seterusnya, itu juga dia punya masa depan. Ya. Jadi jangan pernah frustasi, jangan pernah frustrasi kita ini untuk mencoba berbuat baik. Ya. Karena apa? Sebetulnya ketika kita sudah mengerjakan sesuatu yang baik, itu sudah datang yang disebut dengan Rahman Rahim. Bahkan kalau kita membacakan istighfar, mohon ampunan, sebetulnya sebelum kita membacakan istighfar, itu juga sudah datang maghfirahnya. Ya. Maka untuk itu di tahun 2023 ini kita refleksi diri. Kita sebagai pribadi, kita dalam anggota keluarga kita. Kalau saya sebagai kepala keluarga, refleksi dengan istri kita bagaimana, dengan anak kita bagaimana, dengan orang tua kita bagaimana, dengan tetangga kita bagaimana. Terus sampai pada kita sebagai bangsa. Itu bagaimana selama tahun 2023 ini. Nah, kita bahkan sudah diingatkan oleh Allah dalam peristiwa yang global, yaitu kita pernah menghadapi satu pandemik, menghadapi COVID-19. Dan pemerintah telah menyatakan ini endemi, sudah berakhir, sudah tidak lagi ada PPKM. Nah, ini kan berarti muhasabah secara kolektif. Nah, kita sudah kemarin melakukan stay at home, ya, orang kemudian tidak kerja, berdarah-darah ya. Artinya orang banyak yang nganggur, banyak yang dulu usahanya maju sekarang tutup ya. Ini kan semua muhasabah ini berhitung. Ya, tahun yang akan datang, apakah kita akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, baik secara moral, ya, perilaku kita terhadap seseorang dengan pada masyarakat, ataupun karir kita, apakah karir kita ini akan semakin baik atau semakin buruk. Ya. Nah, maka untuk itu ada pedoman dalam Quran disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi setiap kebaikan itu bisa menghapus segala keburukan-keburukan. Nah, maka bermuhasabah diri itu adalah kita harus introspeksi diri bahwa kemarin kita banyak bolong-bolongnya. Kita banyak sekali hal-hal yang kita lewatkan begitu saja. Ya. Banyak waktu selama 24 jam kita bukannya taqarrub, bukannya kita juga bersosial kepada masyarakat,
tapi banyak sekali kita menghabiskan waktu kita ini secara percuma. Nah, maka menggantinya itu dengan mengisi tahun baru ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi yang tadinya mungkin sehari bisa nonton drakor 6 jam, 8 jam, Kurangi. ya dikurangi. Pertama dikurangi 1 jam dulu lah ya, untuk baca sholawat dulu. Masa kalau baca sholawat 1000 kali itu lebih berat daripada nonton drakor 8 jam ini kan. Ini ada yang aneh ini. Baik. Nah ini yang diperbaiki yang begini dulu saya kira. Baik, itu bagian dari, makanya tadi kalau kata Ki Helmi itu bahwa introspeksi Bu ya, yang sering-sering apa itu coba mikir-mikir, kemarin saya lebih banyak apa ya kira-kira di tahun kemarin. Ya. Nah, saya kembali kepada Gus Rihab Ilyas. Gus, kalau melihat salah satu mungkin yang paling menyibukkan di momen-momen kita, mungkin kalau kita evaluasi ya, secara kolektif, secara sosial, bahwa anak-anak muda sibuk sekarang dengan gadgetnya, sosial media kita termasuk bisa dikatakan cukup sibuk sekali, ramai sekali. Untuk evaluasi sebelumnya, untuk kepada legot tadi kalau kata Gus itu, ada qaddamat, ada legot. Untuk legotnya gimana nih, Gus? Baik, gini. Jadi kita mengevaluasi diri kita selama 1 tahun, atau kita mengevaluasi diri kita tentang apa yang telah lalu lah gampangnya. Nah, evaluasi kita itu kalau kita baca kitab-kitab itu ya, kita bisa simpulkan ada 3 fase. Ya, fase pertama itu mumayyiz, dia orang sebelum ya kira-kira umur mulai sadar 6 tahun sampai 17 tahun lah. Orang-orang ini hanya butuh mengintrospeksi tahun kemarin dia sudah mencapai apa. Karena untuk keburukannya masih ada mayoritas yang mengingatkan. Seperti gurunya atau bapaknya. Jadi masih ada yang mengingatkan anak ini. Kalau sudah 18 tahun sampai 40, itu dia harus mengintrospeksi dosa juga. Iya. Terus harus mulai memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi berusaha untuk memperbaiki diri mereka sendiri. 40 ke atas di hadis qudsi, 40 ke atas di hadis qudsi, innallaha yajri ala wajhil abdi ba'dal arba'in. Allah seakan-akan mengusap muka orang yang udah 40. Wa qala al-ana hadzal wajhi an yastahyi katanya. Sekarang kayaknya muka ini malu maksiat. Udah 40. Makanya kalau 40 itu Gus ya matang-matang gitu Gus. Iya. Nah, masalah gadget itu berarti kan kita bicara umur 6 sampai umur 40 tahun lah. Generasi Z, generasi milenial. Iya, milenial dan generasi Z. Begini kalau saya, selama tidak menyalahi syariat, itu nggak ada masalah. Selama tidak menyalahi syariat, nggak ada masalah. Anak-anak kita itu, maksudnya saya dan kawan-kawan ya, anak-anak kita semua, itu dengan gadget, dengan teknologi yang advance kayak sekarang, itu bisa mengakses seluruh library yang ada di dunia ini. Betul. Iya. Jadi kita bisa punya capaian di tahun depan yang kita rencanakan sekarang lebih cepat dan lebih presisi daripada masa lalu. Betul. Jadi perkembangan teknologi itu banyak sekali sisi positifnya menurut saya. Saya ingat kata Ghazali, ini kata Imam Ghazali, kun fid dinika muttabi'ain. Jadilah di agamamu itu orang yang ikuti Rasul, ikuti Quran, ikuti para ulama. Tapi wa fid dunyaka, dalam duniamu mubtadi'ain. Orang yang membuat bid'ah, coba itu. Bid'ah boleh. Bid'ah, inovasi artinya. Inovasi. Jadi kalau dalam agamamu jadilah orang yang mengikuti agamamu. Tapi dalam urusan dunia kita harus buat inovasi. Harus bid'ah. Harus membuat inovasi baru. Iya, harus punya capaian baru. Jadi jangan pernah kita terperangkap di dalam dosa masa lalu. Lalu kita muhasabahnya salah. Kita merasa diri kita kotor, kita merasa diri kita hina. Dan kita nggak lagi punya semangat untuk maju. Nah itu suatu kesalahan. Baik. Baik. Jadi kalau saya simpulkan, muhasabah itu ibu-ibu nggak selamanya identik dengan masa lalu, tetapi juga
inovasi untuk masa depan. Ya. Kalau saya ambil dari tadi ya, ligot. Ya, artinya karena kata ligotnya. Jadi muhasabah itu betul ini persepsi di masyarakat kita bahwa ya udah kalau muhasabah ya udah. Jadi dia menangis tentang masa lalunya, Gus. Kiai. Akhirnya dia nggak punya semangat untuk mengurus masa depan. Kiai Helmi. Ya benar, jadi yang disebut dengan muhasabah itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dibanding masa lalu. Juga jangan terlalu menangisi masa lalu, kemudian kita ini jadi frustrasi dengan masa depan. Ya. Karena apa? Karena hidup yang lebih baik ke depan itu juga memerlukan satu spirit, memerlukan energi. Ya. Kalau energi kita ini habis untuk memikirkan masa lalu, alias nggak pernah mau move on ini, ya. Nah itu jadi problem kita untuk langkah ke depan. Nah maka untuk itu kadang ada kan langkah-langkah kecil kita itu ternyata bermakna langkah besar bagi orang lain. Nah, maka kita mulai dari langkah-langkah kecil. Ya. Misalnya kalau sedekah kita kepada seseorang itu dengan 20.000, mungkin menurut kita itu kecil. Ya. Tapi untuk orang lain 20.000 itu bisa makan siang plus paket-paket yang lainnya. Ya. Nah, jadi jangan pernah memandang kecil besar setiap tindakan-tindakan kita yang mengarah kepada upaya kita untuk berbagi kepada sesama. Ya. Maka menurut saya muhasabah diri ini adalah pertama tentunya bagaimana kita hablum minallah. Ya. Hubungan dengan Allah. Jadi pertama aspek transendensi kita itu bagaimana kita menerapkan waktu secara berkualitas bersama Allah. Ya. Nah yang kedua adalah muhasabah yang bersifat horizontal, yaitu hablum minannas. Bagaimana muhasabah kita ini dengan sesama manusia. Ya. Jadi dimensi vertikal horizontal ini juga harus sempurna. Juga nggak bisa kita hanya sujud di masjid lalu kita dengan tetangga tidak bersahabat. Ya. Makanya ada orang yang mengharamkan musik, ada orang yang membolehkan musik. Ya. Yang mengharamkan musik itu adalah ketika suara sendok dan garpumu itu kencang ke sebelah, tetapi yang sebelah masih miskin, masih lapar. Nah. Itu luar biasa. Ya. Nah, tetapi kalau bagi sebagian kalangan yang membolehkan, ya, kalau suara sendok dan garpu kita kencang, tetapi tetangga sebelah juga ikut menikmati makannya, itu nggak ada masalah. Ya. Jadi makanya tadi sepanjang tidak melanggar syariat, sebetulnya fine-fine aja gitu. Nah, kata-kata itu sebetulnya sederhana sepertinya. Yang penting tidak melanggar syariat. Nah, implementasinya itu yang sulit kan gitu. Ya. Maka untuk itu menurut saya, ayo kita semuanya, sebetulnya ketika saya mengatakan ini juga, ini feedbacknya kepada diri kita sendiri juga. Ya. Bahwa setiap manusia itu punya potensi untuk berbuat jahat, sekaligus di dalamnya kita juga punya potensi untuk berbuat baik. Nah, kita nggak pernah tahu. Di sisi Allah, di hadapan Allah itu, ibadah kita yang mana sih yang disebut sempurna itu kita nggak pernah tahu. Ada yang menurut kita itu sedikit, itu istimewa di sisi Allah. Ada yang menurut ukuran kita itu banyak dan besar, tahu-taunya tetapi biasa. Itu nihil. Itu semu saja. Ya. Kemudian sedikit amal baiknya, tetapi di sisi Allah istimewa. Ya. Tetapi ada orang-orang lain yang sebetulnya itu dia mengerjakan hal-hal yang besar, tetapi di sisi Allah dilihat sedikit. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Kiai Helmi dan juga Gus Rihab. Masih ada nanti sesi selanjutnya, Gus. Saya akan tanya lagi nih, terutama terkait dengan bagaimana muhasabah digital nanti yang mungkin dalam perspektif yang lebih luas untuk masyarakat Indonesia. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami, spesial kajian ulama dan umaro. Saya mau sapa ibu-ibunya dulu nih, tampaknya sudah mulai tambah semangat nih. Siap untuk bermuhasabah ibu-ibu? Apa muhasabah terbaik yang ada di benak ibu nanti sampaikan kepada Gus Rihab dan juga Kiai Helmi. Dan juga ada Ustadz Asep.
Saya kembali lagi sebelum ke Kiai Helmi, saya ke Gus Rihab. Gus, kalau mendengar penjelasan Gus tadi bahwa kalau saya melihat memang digitalisasi ini bisa menjadi ajang untuk apa ya? Untuk meningkatkan kebaikan yang lebih universal kalau saya lihat. Kalau dijalankan dengan baik. Mungkin ini sisi-sisi evaluasi, inovasi. Kalau konsep bid'ah, tapi bid'ah inovasi yang baru tentunya. Karena tadi mungkin banyak orang yang belum paham bid'ah itu maksudnya apa. Tapi nanti saya akan singgung sedikit tentang konsep inovasi. Dari inovasi 2022 ke sekarang adalah inovasi 2023. Silakan. Ya, jadi kalau misalkan ditanya bid'ah itu maknanya apa? Itu artinya sesuatu yang nggak ada di zaman Rasul. Gampang kan? Sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul itu disebut bid'ah. Nah, kita boleh berbid'ah dalam urusan dunia, nggak boleh berbid'ah dalam urusan agama. Tapi bid'ah pun nanti ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Misalkan yang sesat tuh sholat subuh 3 rakaat, nggak boleh itu. Zuhur 5 rakaat. Ya, kalau bid'ahnya tarawih ditambah oleh Sayyidina Umar, karena tidak ada pengharaman sholat sunnah. Betul. Sayyidina Umar menambah tarawih jadi 23 rakaat kan. Habis itu apa? Ni'mal bid'atu hadza. Kan? Ini sebaik-baiknya bid'ah. Nah, itu nggak apa-apa. Itu bid'ah hasanah. Kita tahlilan bid'ah hasanah. Nah, tapi kalau masalah di dunia ya harus berbid'ah. Harus berinovasi. Gitu. Dalam media digital kita ini termasuk anak umur 5-6 tahun itu sudah mengerti cara pakai gadget. Betul. Ya. Nah, kalau kita pandang dari sisi muhasabahnya, kita harus sangat berhati-hati dalam gadget itu. Betul. Karena setiap informasi yang kita dapat dari internet sekarang itu belum tentu benar. Nah, ini yang kejadian anak-anak muda yang mau bertaubat, lalu dia mencari-cari di sosmed, akhirnya dapat guru yang salah, terus jadi ekstremis. Itu sering sekali seperti itu. Ya, jadi yang saya bilang selama tidak melanggar syariat itu nggak apa-apa, itu di stabilo betul. Berarti kita harus memfilter apa yang kita dapatkan dari sosial media, karena nggak ada sanadnya. Sosial media sanadnya apa? Jadi saya ngaji sama Instagram umpama gitu, atau saya ngaji sama sosmed atau gitu. Kalau itu kan sanad maksudnya gurunya siapa, itu nggak jelas. Mongkote, Gus. Iya. Terputus. Jadi ketika ngaji sama Instagram sama YouTube ya, sehabis itu menyalahkan orang yang nyantri puluhan tahun. Ya Allah. Luar biasa ini. Iya. Nah, kita itu Islam harus solid. Mudah-mudahan pandangan saya ke depan itu karena melihat 5 tahun ke belakang, itu banyak anak-anak muda kita itu yang bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi. Dia sudah sadar akan diri dia muhasabah dan dia ingin hijrah katanya. Bahasa mereka kan hijrah. Maksudnya tobat hijrah itu. Terus habis itu dia mencari sendiri. Nah, itu yang salah itu kan. Mencari guru di sosial media. Nah, untuk ke depan dari apa yang kita lihat ke belakang, maqaddamat yang di belakang kejadian itu, ulama-ulama yang punya potensi, ulama-ulama yang punya pengaruh harus menggerakkan influence-nya dia di sosial media. Betul. Followersnya. Iya. Di sosial media maupun di offline dan online. Offline-nya pasti mereka sudah kuat lah. Tapi mereka sedikit harus punya tim untuk mensosialkan ini adalah ahlus sunnah yang betul. Gitu. Agar generasi muda kita yang haus akan pencerahan itu bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan yang sanadnya jelas. Kita harus bawakan dengan cara yang santai, dengan cara mereka. Gitu. Nah, itu adalah PR kita, muhasabah kita sebagai penceramah lah orang yang ngaji, orang yang ini santri-santri yang bisa ngaji untuk membuat suatu platform di sosial media yang bisa menembus HP mereka itu sebelum orang lain atau sebelum mereka salah memilih orang gitu. Baik. Jadi kalau saya sampaikan,
tahun 2023 ibu-ibu adalah tahun muhasabah digital. Nah, artinya apa? Karena memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan dunia maya daripada dunia nyata. Iya betul. Jadi mungkin kalau yang paling banyak kita evaluasi mungkin itu ya, karena kalau dosa di dalam tanda kutip kayak dosa ketemu orang langsung itu kayaknya sedikit sekali, tapi dosa digital itu banyak. Muhasabahnya gimana guys? Ya sebetulnya sudah diperingatkan dalam Quran ya. Surat ini sering kita baca setiap malam Jumat atau mungkin setiap hari. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi akan datang satu masa di mana mulut kita dikunci. Ya. Dan sudah tidak ada kata-kata lagi dari mulut. Nah, kemudian tangan-tangan ini berbicara. Ya. Nah, dulu sebelum ada sosial media mungkin kita memahaminya agak sulit ya. Ini sebetulnya masa yang mana ini? Ya. Nah, mungkin itu masa yang pengakhiran atau setelahnya. Tetapi juga kalau kita mau senantiasa mengambil sisi-sisi baik ya. Maka kalau dalam sesuatu yang bersifat kontekstual hari ini, ya ini menurut saya sudah disebut dalam masa di mana mulut kita sudah nggak berbicara, tapi tangan-tangan kita yang berbicara. Bayangkan, orang sekarang bisa kena hukuman gara-gara dia bermain-main jari aja. Ya, ngata-ngatain orang udah nggak pakai mulut, sekarang pakai jari. Itu kan nggak pernah kita bayangkan kita akan memasuki masa itu. Ya. Nah maka untuk itu muhasabah kita adalah bagaimana kemudian era yang disebut dengan era disrupsi ini, era memangkas ini, ya, ataupun memasuki era revolusi 4.0, revolusi keempat, kita menjadikan sosial media ini sebagai ajang ataupun ladang kita untuk berbuat kebaikan, bukan sebaliknya. Ya. Kan ada satu survei yang menyebutkan seseorang itu bisa berubah perangainya itu dalam dua kategori yang berbeda. Jadi sehari-hari misalnya ibu-ibu ini, ya atau kita semua lah, itu sebetulnya baik-baik aja, kita ini nggak pernah ghibah, nggak pernah ngomongin orang gitu. Tapi begitu bersosial media, kita tiba-tiba menjadi suka ngata-ngatain orang. Ya, nah, itu jadi pribadi yang berubah sama sekali. Itu ada risetnya itu. Ya. Orang baik di offline, ya, belum tentu orang baik di online. Ya. Nah maka untuk itu kan ajakan untuk berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Seru ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Nah makna kontekstualnya sekarang ini ya bijaksana saja nggak cukup, karena kita harus menggunakan platform digital. Karena kalau kita nggak melakukan diseminasi informasi yang baik ini, orang-orang di luar sana yang mungkin tidak punya literasi dalam sosial media itu mengasup informasi begitu rupa kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita dan seterusnya. Nah, bahkan saya pernah baca itu salah satu media sosial yang paling banyak diakses Gus ya, adalah YouTube kan. Itu di urutan pertama. Ya urutan pertama. Ini katanya kalau kita lihat sebagai ya karena kasus-kasus juga banyak terjadi dari YouTube dakwah dan sebagainya. Bagaimana kita mendiseminasikan gitu, dalam konteks muhasabah itu ini juga mungkin perlu untuk didengarkan masyarakat. Ya, jadi begini, kalau orang-orang baik tidak punya ikhtiar untuk lakukan kontra narasi di sosial media, maka sosial media ini diisi oleh orang-orang jahat kan. Nah, bayangkan kalau orang-orang baiknya tidak menjadi pegiat dari sosial media, lama-lama kita juga mempercayai informasi itu. Ya. Nah, maka kan ada surveinya tadi ya, bahkan di tahun 2035 itu 70% lebih penduduk Indonesia ini dihuni oleh generasi milenial. Ya, karena kan yang sepuh-sepuhnya udah nggak ada nih. Ya. Jadi bayangkan 70%, 60-70% dihuni oleh generasi milenial. Ya. Nah kalau dakwah kita masih menggunakan konvensional, kan oleh generasi milenial langsung di skip aja tuh.
Karena generasi milenial ini ada perbedaan dengan baby boomer. Ya. Cara menangkap informasi antara generasi milenial dengan generasi baby boomer. Baby boomer itu ya yang umurnya di atas 60 lah ya. Kebetulan saya 50 ini. Jadi masuk menuju. generasi milenial kayaknya. Masih milenial. Nah, jadi nanti anak-anak yang generasi milenial ini 60%, 70% menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Bayangkan, ya, kalau pesantren ataupun lembaga-lembaga pendidikan, Atau pendakwah-pendakwah. pendakwah itu tidak punya platform dalam bersosial media, maka mereka akan diisi oleh orang-orang yang tidak jelas sanadnya itu. Ya. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan kita ya, untuk menjadikan sosial media ini menjadi ladang untuk berbuat baik. Baik. Jadi kalau misalnya kita ada tayangan-tayangan di Instagram dan seterusnya yang menurut kita baik, ya, itu kita memberikan like, itu juga sudah bagian dari jihad di sosial media. Ya. Like itu jihad nih ibu-ibu ya. Like dan subscribe. Ya, karena apa? Karena dengan memberikan like dan subscribe, ya, maka kita secara otomatis itu memutar algoritma itu untuk dibaca oleh orang lain juga. Betul. Nah, tetapi kadang-kadang ini ada dosa yang nggak sengaja juga. Betul. Ada tayangan yang menurut kita baik, ternyata itu jahat. Apa tuh Kiai? Contoh. Ya contohnya, kalau ada orang misalnya menganggap bom bunuh diri itu sebagai jihad, Ya. ya, ledakan misalnya, ya, itu bagian dari jihad. Orang ini nggak paham kalau itu adalah sesat kan gitu. Dia memberikan like, lalu informasi ini kemudian menyebar kemana-mana kan. Nah, orang yang mengikuti ini kemudian jadi korban, dia meledakkan juga. Nah, kita nggak pernah tahu. Dan kita optimis Kiai, Ya. Gus. Insya Allah ibu-ibu juga semua di sini kita optimis bahwa pada tahun 2023 ini Gus akan menjadi momen-momen digital kita di Indonesia adalah wajah-wajah digital yang baik. Amin. Dan ini menjadi harapan kita semua karena kita memang betul tadi yang disampaikan oleh Ki Helmi bahwa kita memang nggak bisa lepas dari namanya gadget itu. Dan nanti kita akan tentunya Gus, saya masih akan minta lagi nanti pandangan-pandangan dari Gus Rihab terkait dengan muhasabah di era digital. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Masih dengan tema yang sama ibu-ibu, muhasabah di tahun baru. Gus. Karena kita sekarang ibu-ibu, kita udah di tahun 2023 loh ibu-ibu ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan. Tapi sehat itu bukan hanya ya udahlah biarkan aja tidur, tapi itulah momen untuk kita melakukan evaluasi dan juga inovasi kalau istilahnya Gus tadi. Jadi nggak cukup evaluasi Gus ya, tapi juga inovasi. Gus, kita juga nanti akan ada pertanyaan dari media sosial terkait dengan muhasabah di tahun digital. Tapi sebelum ke media sosial, Gus, mungkin perlu juga nih singgung sedikit muhasabah. Muhasabah itu apa sih? Dalam arti ya apakah muhasabah untuk diri sendiri atau ada juga muhasabah yang sifatnya kolektif secara berjamaah gitu. Gimana? Jadi gini, saya ini kan ngajinya di Tebuireng, Ya. Jombang. Jadi secara tasawuf saya ngaji sama Kiai Haji Muhammad Ishaq Latif. Di hadis saya ngajinya sama Kiai Haji Habib Ahmad. Di nahwu sorof saya ngaji sama Kiai Kamil Khudari. Di tafsir saya sama Kiai Haji Musta'in Syafi'i, sama Kiai Haji Syakir Ridwan, dan sekarang sama Kiai Haji Akil Siraj. Nah, Buya Akil. ya, muhasabah itu kan berarti kan jelas saya itu syadzili, ya kan jelas. Syadzili, betul. Maksudnya dengan menyebutkan guru-guru orang ini kan syadzili. Muhasabah itu berarti mengintrospeksi diri. Ya. Itu lebih baik, ya saya bukan berkata haram, lebih baik dilakukan sendiri. Ya, karena di Ihya Ulumuddin itu kalau ada orang yang ruhnya itu di bumi,
tapi akalnya ada di atas akhirat, di langit. Itu adalah orang yang kalau di depan umum selalu tersenyum, selalu tertawa. Tapi ketika sendiri dia menangis. Gitu. Nah, ketika kita menangis sendirian dan tertawa rame-rame, itulah ihya, itu Ghazali. Jadi kita buat Islam ini indah mudah. Nah, kita harus sebarkan di sosial media, di televisi, di mana. Islam itu indah, Islam itu mudah, Islam itu penuh dengan keriangan. Nanti kalau masalah nangis sendiri. Gitu. Nah, masalah tahu aib kita ya sendiri. Nah, ketika Syadzili ngomong salah satu senjata paling tajamnya setan, Imam Syadzili, itu adalah setan itu akan datang di hadapan manusia lalu menggerakkan akalnya untuk mengingat dosa-dosanya. Tuh, mengingat dosa-dosanya. Lalu setan ini akan membuat perasaan manusia itu kotor. Wah, saya udah kotor, saya sudah banyak maksiat. Apa gunanya saya ibadah lagi? Apa gunanya saya berbuat baik? Jadi muhasabah pun jangan kelewatan muhasabah. Bisa jadi itu digunakan setan untuk perangkap kita. Kita harus terlihat selalu positif di luar. Kita harus terlihat selalu menutupi aib-aib kita. Biar kita sama Allah aja yang tahu aib-aib kita di dalam. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku itu dimaaf oleh Allah kecuali yang terang-terangan. Gitu. Jadi saran saya, ini saran saya sih, silakan kalau mau nangis rame-rame, tapi ya silakan. tapi bukan berarti nggak boleh gitu, boleh saja. Kalau memang itu lebih mengena di hati dan itu lebih membuat kita sadar akan dosa kita. Tapi kayaknya yang sadar itu yang sendirian, yang nangis habis itu syok lagi. Baik. Ya, jadi lebih baik sendirian daripada kolektif. Baik. Gitu. Jadi muhasabah an-nafas. Tapi memang betul konteks hadisnya juga kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi ya introspeksi diri, Bu. Oh, kemarin saya pernah ambil barang tetangga ibu-ibu ya. Kemarin saya lihat ambil lipstiknya. Oh, wah, itu kayaknya lebih nyentuh kepada diri daripada ngajak orang-orang rame-rame untuk dosanya beda-beda kan? Karena dosanya pun beda-beda. Dosanya beda-beda. Baik, kali ini Kiai, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di media sosial karena media-media sosial juga gelisah nih, apalagi dalam tahun baru nih. Kita akan baca beberapa pertanyaan yang mungkin insya Allah akan dijawab oleh guru kita pada pagi ini. Kita akan baca, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari Jambi, izin bertanya. Setiap malam pergantian tahun menuju tanggal 1 Januari, masyarakat di seluruh dunia larut dalam kegembiraan menyambut datangnya tahun baru. Tetapi yang kita rayakan di akhir bulan Desember merupakan tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Lantas bagaimana hukumnya kita sebagai umat Islam jika ikut serta merayakan tahun baru Masehi? Mohon pencerahannya. Ternyata masyarakat digital masih ada yang gelisah ini. Saya mau turun ke jalan apa enggak malam ini, Kiai? Kira-kira mau ikut bakar-bakar apa enggak nih, Kiai? Gimana? Ya, sebetulnya bukan soal Masehi atau Hijriahnya, tapi soal cara kita untuk merayakannya itu yang menurut saya justru jadi sesuatu yang harus diperhatikan ya. Nah, kalau menurut saya kita bergembira menyambut datangnya tahun 2023 ya, itu nggak ada masalah. Ya. Sepanjang tentu dengan cara-cara yang tidak merusak, tidak mengganggu, atau tidak berlebih-lebihan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sesama keluarga, malam tahun baruan mampir ke rumah ya, kita bakar-bakaran, kita bakar jagung, makan bersama. Apa yang salah dari peristiwa ini? Kan nggak ada yang salah. Ya. Malah itu mempererat silaturahim. Makanya seluruhnya itu sebetulnya bergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyah. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Ya kalau peristiwa akhir tahun itu kita nyatakan sebagai budaya, ya kita sebagai masyarakat internasional atau masyarakat Indonesia
ya boleh-boleh saja. Boleh saja. Nah, kemudian lalu kalau kita melihat pada pelaksanaannya, kan tidak sedikit tuh yang malam tahun baru mabuk-mabukan, ya, kemudian pesta miras dan seterusnya. Kalau ini kan bukan hanya malam tahun baru, malam-malam biasa juga. Setiap malam Ya. malah Kiai. Ya, Setiap malam. iya kan. Nah, maka untuk itu momentum kita memperingati sesuatu yang baik itu kan bisa kapan saja. Ya, bisa malam ini, bisa besok, bisa kemarin. Ya. Baik. Nah, tetapi yang paling penting adalah bahwa setiap peristiwa yang kita lalui itu apakah menuju kebaikan, ya, ataukah menuju sesuatu yang bersifat maksiat. Ya. Ya. Nah, jadi kalau malam tahun baru Hijriah, ya, nanti kita juga mabuk-mabukan misalnya, ataupun melakukan sesuatu yang misalnya kita nyalakan petasan kemudian menimbulkan seorang meninggal, korban, kecelakaan dan seterusnya. Itu juga meskipun itu malam tahun baru Islam, ya, jadi sesuatu yang membawa sesuatu yang mencelakakan. Jadi marilah kita memang harus mensyukuri ya, setiap peristiwa yang kita hadapi, karena kalau kita bersyukur semakin ditambah nikmatnya. Ya. Tapi kalau kita lalai dan abai terhadap syukur itu juga kita akan mendapatkan satu azab yang lebih keji lagi. Ya. Maka untuk itu saya mengajak ya peristiwa malam tahun baru ya sesederhana mungkin, ya sebersahaja mungkin kita selenggarakan itu di rumah masing-masing atau antar tetangga, antar RW biasanya. Itu kan menjadi satu budaya. Menurut saya tidak ada masalah. Baik, terima kasih Kiai. Mungkin saya ke Gus Rihab. Gus, rupanya masyarakat kita itu sebenarnya sangat taat loh Gus. Sampai-sampai nanya ini boleh dan tidaknya. Ini kan menurut saya keberagamaan masyarakat Indonesia ini menurut saya Gus, oh bisa diajukan jempol Gus. Sampai masalah boleh apa enggak itu. Siapa? Gimana Gus? Iya, jadi menurut saya sama seperti Bapak Inilah. Ya nggak masalah. Jadi bukan masalah di tahun baru Islam atau tahun baru Masehi. Karena kita juga mengakui bahwa tahun baru itu nggak ada agamanya. Cuma tahun baru Islam itu diciptakan oleh orang Islam gitu aja. Apakah Islam tidak mengakui tahun baru tahun Syamsiah? Mengakui. Ada tahun Syamsiah, ada tahun Qamariyah. Yang Syamsiah yang Masehi di Indonesianya, di Arabnya namanya Syamsiah. Yang Hijriah di itu maksudnya Qamariyah. Berarti kan hanya penghitungan waktu saja. Itu nggak ada masalah dalam apa-apa. Jadi jangan sedikit-sedikit dikafirkan orang. Jadi kata Imam Asy'ari, la yukaffiru ahlal Ka'bah. Kita nggak boleh mengatakan kafir kepada orang yang sholatnya masih menghadap Ka'bah. Nah, berarti kan kalau dia misalkan malam tahun baru bakar-bakar, dia kumpul-kumpul sama kawannya, biasanya sholat subuh. Ya sangat nggak masalah. Bahkan di surat Kahfi kan ya, waktu masalah berapa lama Ashabul Kahfi tidur. Salah sami'atin sanatin wazdadu tis'a. Kamu tambah 9. Jadi 300 tahun menurut Qamariyah, ditambah 9 kalau menurut Syamsiyah. Itu kan kan gitu. Atau kebalikannya saya lupa, 300 Syamsiyah atau gimana? Baik, terima kasih Gus. Ini masih ada pertanyaan lagi Gus. Kita akan baca dari media sosial. Karena memang masih ada yang gelisah juga. Itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dari masyarakat kita tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Brebes, izin bertanya, bagaimana hukumnya kita sebagai umat Islam merayakan malam pergantian tahun dengan cara hura-hura, pesta berkembang api? Hampir ini sama tampaknya tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Kiai. Mungkin bisa ditambah lagi, Kiai. Ya, jadi sebetulnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu apakah menimbulkan satu kemanfaatan, kemaslahatan, atau menimbulkan sesuatu yang bersifat mencelakakan. Ya, itu prinsipnya sebetulnya. Ya. Nah, kalau kita menyalakan kembang api, ya kan kalau kita mengatakan nggak boleh, nanti pedagang-pedagang yang jual kembang api kasihan, nggak ada yang beli. Padahal dia juga ada anak, ada istri, ya kan. Nah,
Kalau kembang api, saya kira kalau kembang apinya itu bersifat sesuatu yang tidak mengganggu ya, misalnya kan ada juga kan kembang api yang bikin tetangga sebelah ini telinganya menjadi masalah gitu kan. Nah, menurut saya tidak ada masalah. Ya. Ya, asal prinsipnya tadi tidak mencelakakan orang lain. Yang kedua kemudian juga proporsional artinya tidak kemudian berlebih-lebihan. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Jadi hura-hura itu sebetulnya definisinya kan kita nggak pernah tahu. Ya. Mungkin buat kita biasa aja, tapi orang hura-hura. Baik. Baik, terima kasih Kiai Helmi sudah menjawab pertanyaan 2 tadi dari media sosial. Insya Allah nanti kita akan masih ada sesi lagi, Kiai. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umaro. Masih dengan tema yang sama, Tahun Baru Ajang Muhasabah Diri. Tadi banyak sekali sudah disinggung oleh guru kita, baik oleh Kiai Helmi Faisal maupun oleh Gus Rihab Ilyas terkait dengan tema ini. Baik dalam perspektif digital, sama-sama digital sih tadi. Dan kali ini kalau tadi ada beberapa pertanyaan Gus, Kiai dari online. Digital. Kali ini supaya sisi offline-nya tetap jalan juga. Karena tadi disinggung konsep talaqi ittisal sanad itu katanya kan lebih nyentuh itu secara langsung ya. Oke. Nah, kita akan persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Silakan siapa yang bertanya terlebih dahulu? Silakan Ibu perkenalkan diri. Perkenalkan, Assalamualaikum. Saya namanya Fatna dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Yang ingin saya tanyakan adalah yang tadi kan tentang konten tentang digital muhasabah. Itu bagaimana caranya kita membedakan yang bisa kita ikuti dan tidak kita ikuti. Baik. Terima kasih. Ibu siapa? Mohon maaf sekali lagi. Fatna. Ibu Fatma. Alhamdulillah. Beliau melek juga nih ternyata melihat isu-isu di dunia digital. Memang ini salah satu PR kita, Gus, maupun gimana nih? Nanti sebelum ke Gus juga saya kembali ke Kiai. Kiai, gimana cara kita menyeleksi dakwah-dakwah yang sangat luar biasa? Siapapun boleh berdakwah dengan bermodalkan handphone, hafal 1 ayat, 2 ayat, dipanggil Ustadz, komen Subhanallah, Masya Allah, Walhamdulillah. Kira-kira Tabarakallah. Tabarakallah. Kira-kira untuk cari ini Ustadz yang benar, ini referensi yang benar, dan ini bukan seperti apa? Oke. Kalau mau benar ya langsung berguru kepada sumber yang benar ya. Sumber Jadi yang benar. sebetulnya kan di lingkungan kita ada kiai, ada ulama, ada orang tua, ada guru. Itu lebih utama sebetulnya datang langsung kepada guru kita. Sowan ke kiai. Itu sebetulnya sebenar-benarnya berguru ya begitu tuh, datang langsung. Nah kalau kita tidak punya banyak waktu untuk keluar rumah atau mengunjungi kiai atau guru, tetapi banyak kesempatan-kesempatan yang dimungkinkan untuk searching di sosial media. Lalu bagaimana panduan-panduan yang ringkas agar kita ini tidak salah jalan. Betul. Sederhana sebetulnya. Pertama, kita tahu bahwa ciri Islam itu adalah agama yang ramah, bukan yang marah. Betul. Islam itu adalah agama yang merangkul, bukan memukul. Ya. Islam itu adalah agama yang mengajak, bukan mengejek. Ini dari 3 prinsip ini aja sudah jelas. Kalau ada tayangan, isinya marah-marah terus ini ya. Ngegas gigi berapa? Iya, ngegas terus. Pokoknya orang lain salah semua gitu. Nah, ini sudah nggak masuk ini. Ya. Kemudian yang kedua, dia mengejek orang terus, tidak mengajak, itu juga nggak masuk. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak mencerminkan Islam sebagaimana Nabi dulu mengajarkan Islam kepada kita. Bahkan dalam Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kuciptakan engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seisi alam, semesta alam. Jadi kita ini bukan hanya diajarkan untuk berdamai, menebar rahmat kepada sesama manusia.
kita juga menjaga lingkungan kita. Ya, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita rawat dengan baik. Binatang, ini kita juga harus kita perilakukan dengan baik ya. Kecuali dia mengganggu. Kalau itu kan manusia mengganggu pun bisa kita kita pukul kalau memang dia mengganggu. Jadi kalau ada ceramah-ceramah, Bu, ceramah ini kok ngajaknya musuhan terus. Ini hampir kita pastikan ini bukan jauh dari Islam. Ya. Maka untuk itu ibu-ibu sekalian, terutama yang di rumah, kalau sekarang melihat di Facebook, di YouTube, di Instagram, cari ulama-ulama yang mengajak kita kepada kedamaian, ya, membawa kita menjadi Islam yang teduh. Ya. Tadi Gus Rihab sudah sangat baik menjelaskan. Ya. Kita ini sekarang harus menjadi marketing dakwah Islam yang baik. Mari kita tampilkan Islam itu adalah agama yang menyenangkan, bukan agama yang penuh dengan ancaman. Dikit-dikit nanti ini dosa, dikit-dikit nanti ini kita neraka. Ya terus nikmat dan indahnya beragama itu di mana? Baik. Iya kan? Nah, maka kita harus, misalnya saya sering menyampaikan juga bahwa puncak dari takarrub kita kepada Allah itu adalah bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama. Nah, itu yang disebut dengan generosity. Itu ada dalilnya. Ya. Dalam Quran disebutkan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ya. Jadi nggak ada gunanya kita ini bertemu berkumpul ya, bergerombol ya. Kalau seluruh yang kita lakukan itu tidak meletakkan kepada 3 prinsip utama. Apa? Pertama itu adalah sedekah. Ya. Jadi kalau 1000 sujud, kalau kita itu pelit, ya pedit kepada tetangga, kepada saudara kita, ya apalah gunanya? Ya. Karena apa? Karena sujud itu adalah cermin bahwa kita hendaknya kita hina di hadapan Allah, kemudian kita harus berbagi kepada sesama. Baik. Jadi pokoknya Bu, kalau ada pendakwah-pendakwah yang pokoknya isinya marah-marah terus, kita skip aja Bu. Ya. Baik, terima kasih Ki Helmi. Nanti juga saya akan minta tambahan jawaban daripada Gus Rihab Ilyas, tapi sebelumnya saya akan persilahkan supaya nanti sekalian dijawab yang kedua. Silakan, siapa lagi yang kedua dari ibu-ibunya? Oh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida dari Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara bermuhasabah diri sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ida yang bertanya terkait dengan bagaimana cara muhasabah sesuai dengan tuntunan Islam. Tapi sebelum jawab ini, saya masih tertarik tadi Gus, ingin melihat sisi lain atau perspektif Gus muda ini terkait dengan literasi dakwah digital. Karena sekarang kan memang sudah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang menyediakan jasa ustadz. Udah ada itu, benar udah ada. Udah ada. Ada yang digagas oleh dan mereka itu Gus, kini konsepnya dia ada profil lengkap di situ, mulai dari nama ustadznya, sekolah di mana, pendidikan di mana, media sosial seperti apa. Mungkin ada sisi-sisi lain yang perlu diberikan panduan buat masyarakat, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Ibu Ida tadi yang kedua. Silakan Gus. Baik. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama, saya menambahkan sedikit aja dari Bapak. Jadi untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak di sosial media, saya akui Islam yang baik ini belum ada reaksi untuk menfilter itu. Jadi orang-orang yang sebenarnya punya kapasitas menurut saya untuk mensaring dakwah yang ada di media sosial itu belum ada gerakan yang konkret lah untuk melakukan filterisasi atau apa agar yang ditampilkan yang ini. Jadi sangat sulit sekali karena kelihatannya sama saja. Nah, dan isinya itu mayoritas mereka kan. Gini. Pokoknya gini. Kalau dia marah-marah berarti dia udah nggak jelas ini. Yang kedua, kalau seakan-akan kita
pada saat mendengarkan dia Islam menjadi sempit, menjadi banyak aturan, menjadi kaku, menjadi agama yang nggak luas, yang nggak bisa adaptasi gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah ini udah mulai tanda tanya. Ketika dia banyak melarang daripada mengayomi, itu berarti ada yang salah, gitu. Ya bukan berarti dia salah, cuma kita harus berhati-hati sama yang seperti itu. Karena kan sangat abu-abu sekali di media sosial. Jadi memang kalau mencari guru secara fisik yang ada di pesantren-pesantren itulah yang kita datangi. Tapi kan nggak semua orang punya akses ke sana, kata Bapak. Iya, betul. Jadi ya itu. Kalau misalkan perasaan kita menjadi kok saya selama ini ternyata bapak-bapak saya dulu udah melaksanakan ini kok salah. Nah itu ada pertanyaan di situ. Jangan langsung percaya, wah ini yang benar dulu saya salah. Berarti bapak-bapak kita dulu salah semua, kiai-kiai yang dulu salah semua. Sekala sudah meranah-ranah menyalah-nyalahkan, membuat Islam semakin kecil, itu mulailah kita filter lagi ya di ustadz-ustadz yang ada di sosial media itu. Atau gini Gus, juga akun-akun official yang mungkin dari akun-akun mainstream seperti NU atau Muhammadiyah atau itu kan masing-masing memiliki akun-akun official. Itu mungkin bagaimana? Itu mungkin bisa. Selama tidak lepas dari Muhammadiyah dan NU, itu Muhammadiyah dan NU udah mutawatir benar udah paling enak udah. Kalau mau bicara simple saja gitu ya, pokoknya ikuti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Itu kalau mau simpelnya kayak gitu. Baik. Tapi ya bukan berarti ini ya. Ya. Meskipun masih banyak juga nanti kayak ada. Kalau saya nggak bisa mengajak ke Muhammadiyah karena saya NU jadi intinya ya monggo kita ngaji kan banyak ya ulama-ulama kita yang mengajarkan kepada kebaikan. Ya. Dan sekarang memang sudah banyak ada akun-akun yang sudah ada Gus Baha, kemudian ada kiai-kiai Prof Kursi dan itu menurut saya salah satu channel-channel yang mungkin untuk mengurangi. Nah ini mungkin yang kedua langsung Gus, karena ada pertanyaan tadi. Muhasabah diri menurut Islam yang kita diajarkan tuntunan muhasabah diri itu, kita harus ingat kembali bahwa ma qaddamat lighad. Kembali lagi ke ayat pertama. Jadi kita memperbaiki diri kita tujuannya, bukan mengenang atau merasa terjebak dengan masa lalu kita. Jadi dari apa yang kita ada di diri kita telah lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita hadapi dalam hidup itu, bagaimana caranya hal itu kita tutupi dengan sesuatu yang lebih cerah di masa depan. Nah itu muhasabah. Jadi qaddamat kita ingat, yang lalu kita ingat untuk menyambut lighat, untuk menyambut yang akan datang. Gitu. Itu inti muhasabah sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih Gus Rihab dan juga Ki Helmi. Insya Allah nanti masih ada satu segmen lagi untuk kita melihat mungkin secara menyeluruh terkait dengan tema ini, Tahun Baru Ajang Muhasabah Diri. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umaro. Masih dengan tema yang sama tentang Tahun Baru Ajang Muhasabah Diri. Banyak sekali tadi kita dapatkan ilmu dari guru kita, baik tentang muhasabah untuk mengevaluasi pada masa-masa sebelumnya dan juga untuk inovasi pada masa yang akan datang. Tapi kita juga nanti akan mendas sedikit nih. Tampaknya tadi ada yang ditanyakan oleh Ustadz Asep yang masih mengganjal nih, muhasabah. Silakan mungkin Ustadz Asep. Terima kasih Ustadz Izbullah, dapat juga nih kesempatan. Saya ingin bertanya kepada Kiai Helmi dan Gus Rihab. Biasanya seseorang itu di awal tahun baru punya resolusi. Saya pernah membaca atau mendengar ya, ada dua madhab tentang resolusi. Ada yang mengatakan bahwa resolusi itu lebih baik diungkapkan kepada publik seperti cita-cita, impian, mau beli mobil apa, mau beli rumah apa. Tapi ada madhab yang menyatakan bahwa resolusi itu lebih baik hanya diri kita
dan Allah saja yang tahu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira resolusi mana yang baik, madhab mana yang pas yang bisa kita lakukan di awal tahun baru ini? Gitu Kiai dan Gus Rihab. Silakan. Gus Rihab dulu. Oh Gus, silakan. Boleh, Gus. boleh. Baik. Siapa aja. Begini, kita punya target di masa depan itu sesuatu yang kita targetkan itu boleh-boleh saja. Dan itu bahkan dianjurkan lah bagi kita untuk memiliki resolusi bahasanya. Pengen punya ini, pengen punya itu. Nah terus apa baiknya itu disembunyikan atau baiknya itu di go public kan? Jika sifatnya itu adalah organisasi, misalkan TVRI tahun 2023 ingin mencapai ini, maka lebih baik dipublikkan, gitu, di seluruh anggota tahu. Nah, sifatnya negara Indonesia 2023 menuju ini, itu boleh dipublikkan kayak Saudi Arabia for 2030, ya kan gitu-gitu. Terus kayak apa United Nations PBB, apa SDGs 2050 zero emission. Jadi dia mempublikasikan target karena yang mau dicakup adalah seluruh masyarakat. Manfaatnya kepada seluruh orang. Manfaatnya mencakup banyak orang, maka dipublikasi agar semua orang membantu dalam hal itu, dipromosikan. Tapi ketika sifatnya untuk pribadi, seperti saya mau beli rumah tahun 2023, saya mau beli mobil, saya mau nikah umpama gitu umpama. Itu lebih baik disimpan sendiri. Karena kalau kamu punya rencana maka sembunyikannya. Li'anna likulli dzi ni'matin mahsudun. Karena sesungguhnya setiap yang punya nikmat pasti ada yang iri. Jangankan sudah punya, mau punya pun kadang ada yang iri. Jadi kita baru mau beli mobil itu udah ada yang iri. Panas dingin malah. Nah, takutnya rencananya itu direcokin sama banyak orang. Setuju. Apalagi sampai nulis di status, Nah, tahun 2023 saya mau nikah. Oh, diambil orang duluan itu. Waduh. Kadang-kadang gini nih, ibu-ibu nih. Kita nih, bapak-bapak nih, nggak punya rencana aja. Dikiranya punya rencana coba. Bagi suami ya Kiai? Iya. Bagi suami. Coba, selalu dianggapnya punya rencana, padahal nggak punya rencana kita itu. Allahu Akbar. Baik, silakan ditambahkan Kiai. Ya, jadi semua kembali kepada manfaatnya apa sih gitu ya, disembunyikan atau dipublikasikan. Itu pokoknya semua itu harus berorientasi kepada maslahahnya. Ya. Nah, kalau kita mau beli rumah, mau beli mobil, kita umumkan se-RT, se-RW. Orang kan, ini orang sombong amat sih. Lebih banyak mudarat. Malah didoain semua nggak jadi kayaknya. Kita aja buat makan masih susah, dia udah ngomong kemana-mana mau beli rumah lagi, mau beli mobil lagi gitu kan. Itu jadi timbul fitnah. Ya. Baik. Nah, jadi menurut saya soal resolusi itu kalau dimensinya adalah untuk yang bersifat kolektif, itu memang harus dinyatakan sebagai bagian dari janji kolektif. Ya. Dan saya kira anggota dari ataupun jamaah dari organisasi itu boleh menagihnya. Ya. Karena itu bagian dari yang disampaikan oleh pemimpinnya itu kan adalah komitmen kebersamaan, ya, resolusi bersama. Tapi kalau yang sifatnya keinginan-keinginan bersifat individual, ya sebaiknya serapi mungkin ditutupi. Bahkan kalau diceritakan kepada satu orang saja bisa jadi masalah. Misalnya nih ya, kita sama bini kita misalnya, tahun depan nanti Ani beliin kalung baru deh. Oh, ditagih tuh Kiai. Insya Allah ada rezeki itu. Ini belum tahun depan aja. Udah ditagih. Kenapa nggak besok sih? Apa bedanya kan itu? Ya. Nah apalagi kalau tahun depan kita nggak bisa jadi beliin. Wah, jadi masalah itu. Baik. Jadi lebih baik saya kira kita ambil masalahnya. Ya. Betul. Baik, terima kasih Kiai dan juga Gus. Baik, di segmen terakhir ini Gus, kita akan minta memberikan kesimpulan terkait dengan tema umum, kesimpulan dari tema kita pada pagi ini, tahun baru ajang muhasabah diri. Yang pertama mungkin kepada Gus Rihab. Ilya, silakan kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan daripada muhasabah diri ini adalah kita sebagai manusia harus ingat bahwa kita adalah manusia. Jadi kita punya salah, tapi kita punya janji sama Allah untuk beribadah. Nah, bagaimana kesalahan-kesalahan itu bisa kita perbaiki
bagaimana kesalahan-kesalahan itu bisa kita teliti kembali untuk melancarkan ibadah kita di masa depan. Karena kita nggak akan pernah belajar tanpa salah. Ya. Jadi seluruh apa yang telah kita lakukan itu pasti semua dimaaf oleh Allah. Selama kita masih mau meneliti dan kita masih mau berinovasi yang lebih baik. Betul. Baik. Selama kita masih berjuang kepada yang lebih baik. Kesimpulannya itu. Baik, terima kasih Gus Rihab Ilyas. Selanjutnya ke guru kita, Kiai Helmi. Silakan. Ya, jadi manusia kan memang tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Ya. Jadi kita semua ini pasti setiap hari ada saja kekhilafan yang kita lakukan. Ya. Maka salah satu cara terbaik kita adalah dengan senantiasa memperbanyak membaca istighfar. Ya. Seberapa besar pun dosa kita, itu masih terhitung. Karena apa? Karena ada ampunan Allah yang tidak terhitung. La bidayah wala nihayah. Jadi sebesar apapun dosa kita, itu masih lebih besar ampunannya Allah. Ya. Jadi itu indahnya Islam. Ya. Jadi tidak usah khawatir, apalagi kita ini semua masih menjalankan sholat, masih puasa. Nggak usah khawatir Bu, nanti kita itu hidupnya bagaimana, nggak usah. Pokoknya kita melakukan sesuatu yang baik, perbanyak istighfar, insya Allah aman. Baik, amin ya robbal alamin. Terima kasih Kiai Helmi dan juga Gus Rihab. Terakhir, saya minta kesediaan dari guru kita Kiai Helmi. Di awal tahun baru ini Ibu, mari kita dudukkan hati kita untuk kita bermunajat kepada Allah. Apa inovasi terbaru yang kita harapkan, apa evaluasi masa lalu yang kita ingat. Kita akan berdoa di segmen terakhir ini kepada guru kita. Gus Rihab. Kan tahun lalu kita udah doa. Oh ya. Oke, silakan kita silakan kepada Gus Muda, Gus Rihab Ilyas. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ilmuka kafin an su'alina. Ikfina bihaqqil fatihati su'alina. Wa karamuka kafin an maqalina. Akrimna bihaqqil fatihati maqalina. Wa hasil ma fi dhamirina biqada'i hawaijana allati anta ta'lamuha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Dr. Kiai Haji Helmi Faisal. Terima kasih Kiai sudah hadir selalu memberikan ilmunya kepada kita di Serambi Islami. Ada Gus Rihab Ilyas, terima kasih. Semoga bisa mampir kembali. Ada sahabat saya Ustadz Asep dan ibu-ibu semua dari Majelis Taklim Khairun Nisa Tugu Utara. Terima kasih banyak. Akhirnya saya Muhammad Hizbullah mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhir, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.